Silakan sudah duduk. Kamu tunggu di sini. Sampai ibadah selesai kamu temani Bapak menyanyi khotbah ini. Habis ini semua jadi pengkhotbah semua. Puji Tuhan. Jadi saudara-saudara, inti dari penyembahan adalah bukan kita memberi buat Tuhan, tapi kita menerima dari Tuhan. Amin. Inti dari penyembahan kita mau beri apa buat Tuhan. Sebetulnya kita bisa memberi karena Tuhan telah memberi dulu. Sudah tahu apa yang dipilih oleh Maria jauh lebih hebat daripada apa yang dilakukan oleh Marta. Marta berusaha memberi untuk Tuhan, bikin kopi, bikin ongol-ongol, bikin papeda buat Tuhan. Tapi Maria menerima dari Tuhan. Dan Tuhan berkata, ini telah adalah bagian yang lebih baik. Maria telah memilih bagian yang paling baik. Dan tidak pernah akan dilupakan dimanapun Injil diberitakan. Ternyata inti dari penyembahan itu bukan memberi kepada Tuhan, tapi menerima dari Tuhan. Bisa bilang amin? Amin. Makanya tadi lagu bilang I'm sorry Lord ya. Karena kita pikir kita mau kasih sesuatu buat Tuhan. Ternyata tidak. Ketika saudara menerima sesuatu dari Tuhan, itulah inti penyembahan yang sebenarnya. Tuhan punya segalanya. Langit, bumi, laut dan segala isinya. Dia yang punya, dan ketika kita menerima kasihnya, itulah inti penyembahan. Saudara belajar Lukas pasal 15, 3 kehilangan. Ya, domba yang hilang, dirahma yang hilang, anak yang hilang. Dari perempuan yang pertama itu Tuhan berkata begini, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, lalu 1 ekor hilang, dia tinggalkan yang ke-99 dan pergi mencari yang satu ini bisnis yang tidak masuk akal. Kalau 1 hilang masih ada 99 masih lebih aman, saudara ya. Kalau 99 hilang tinggal 1, ini yang tidak aman. Tapi ini aneh, 1 hilang, saudara, ditinggalkan yang 99, lalu 1 ini yang dicari. Ini yang disebut dengan kasih yang tidak masuk akal. Amin. Ada satu penulis lagu, dia menulis lagu Reckless Love. Reckless Love itu kasih yang tidak masuk akal. Itu apa tadi? Coba. Tahu. Di F boleh F. Dia sebetulnya kalau saya nyanyi solo, main di F, tapi kalau saya nyanyi bareng-bareng, mainnya di C, gitu. Karena ini dia punya do-nya ini sedikit di luar jangkauan, saudara ya. Oh, the overwhelming, never ending, reckless love of God. Oh, it just set me fine, leave the 99. I couldn't earn it, I can't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Dang, 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 dang. Ini pemain musik hebat-hebat, tidak latihan dong bisa nyanyi, saudara ya. Belum dilatih lagu ini dong sebisa, saudara. Puji Tuhan, tepuk tangan buat tim musik yang luar biasa, saudara. Reckless love istilahnya kasih yang tidak masuk akal. Saudara bisa bayangkan, lalu di akhir cerita itu Tuhan ngomong begini, camkan baik-baik kalimat ini. Lebih baik 1 orang yang memerlukan pertobatan daripada 99 yang tidak memerlukan pertobatan. Saudara cari, kasih tahu saya, di mana domba itu bertobat? Oh Tuhan ampuni saya sudah bleeding, saya sudah berdarah-darah ini Tuhan. Sudah cari enggak ada. Yang ada cuma Tuhan mencari domba itu, Tuhan menemukan domba itu, Tuhan memeluk domba itu, Tuhan mengangkat domba itu, Tuhan membawa pulang ke rumah, Tuhan mengundang teman-temannya, gembala itu mengundang teman-temannya, mari kita buat pesta sebab dombaku yang hilang telah kutemukan. Di mana dia bertobat? Karena Tuhan berkata lebih baik 1 orang yang memerlukan pertobatan daripada 99 yang tidak memerlukan pertobatan. Ternyata pertobatan menurut sorga adalah ketika kita bersedia menerima kasih Tuhan, jamahannya, anugerahnya. Itu pertobatan yang sejati. Karena yang 99 itu merasa kita ini top, kita orang hebat, tidak perlu Tuhan. Lebih baik 1 orang yang memerlukan kasih Tuhan. Itu yang disebut dengan pertobatan. Jadi pertobatan menurut versi sorga adalah ketika saudara membuka hati, dipeluk Tuhan, dijamah Tuhan, diangkat Tuhan, ditaruh di tempat terhormat, dibawa pulang, dibuat pesta ucapan syukur. Lalu Tuhan berkata lebih baik 1 orang yang memerlukan pertobatan.
itulah pertobatan yang sejati. Waktu engkau menerima kasih Tuhan, itulah pertobatan yang luar biasa. Bisa bilang amin? Lalu mari kita lihat seperti yang saya janjikan tadi di ibadah. Bahwa malam ini kita akan bicara tentang bagaimana Yosafat bisa memenangkan pertempuran melawan 3 bangsa yang datang tiba-tiba tanpa WA. Dulu kalau mau perang tuh kirim SMS dulu. Siap-siap saya mau serang kau, saudara ya. Siap-siap saya mau serang kau. Ini tidak pakai WA, tiba-tiba muncul di depan 3 bangsa yang laskarnya lebih banyak, tentaranya lebih hebat. Seperti Hamas yang serang Israel terpakai peringatan langsung, boom gitu kan. Tiba-tiba lalu Yosafat mulai buat analisa. Biasanya kalau kita ada masalah kita lalu mulai buat analisa. Modal yang saya punya, yang diperlukan, hitung-hitung defisit. Biasa kita akan buat analisa. Nah Yosafat juga buat analisa. Lalu dia berkata, ini gak mungkin, kita gak mungkin menang. Ayo semua kita puasa, kita pergi ke pelataran rumah Tuhan. Lalu dia mulai ingatkan Tuhan, ini gara-gara kau, ini dulu kalau kau suruh Musa hajar dong, saat terjadi masalah. Mempersalahkan 5 hari lalu tidak akan mengubah 5 hari ke depan. Mempersalahkan 5 tahun lalu tidak akan mengubah. Ini dulu karena dia salah buat keputusan. Ini dulu kalau orang tua terbangkrut, saya mungkin sekolah di Amerika. Mempersalahkan hal yang sudah lewat tidak akan mengubah masalah. Yosafat berusaha untuk ingatkan Tuhan dulu, kalau kau terbikin begini, kenapa? Karena yang datang ini orang Moab dan Meunim dan Amon ini pernah dilewati oleh bangsa Israel lewat Musa. Dan itu kalau Tuhan bilang hajar, game dorang, game. Permisi orang Moab, permisi orang Amon, ketong mau lewat, roti tidak kami ambil, kalau kami ambil kami bayar, air tidak kami minum, kalau kami minum kami bayar. Orang Moab, orang Amon bilang, tak boleh, dong putar ke arah timur. Lalu Yosafat bilang dulu, coba kalau kau suruh dong rata, kasih rata, saat terjadi masalah, saudara mau balik ke dulu tidak mungkin. Saudara akan pergi ke besok bulan November, saudara tidak mungkin balik ke bulan September yang sudah lewat, yang ada masalah banyak gitu. Aduh bulan paling sial sudah nih, aduh kalau saya tahu begitu, saudara mau balik di sana tidak bisa. Saudara akan pergi ke depan. Waktu kita bicara masa lalu, Tuhan diam. Saudara tahu, orang yang sama pernah melakukan di perjanjian baru namanya Marta. Sekiranya engkau ada di sini 4 hari yang lalu, saudaraku tidak akan mati. Jadi ini gara-gara kau cancel kau pelayanan, kau buru-buru datang. Ini jadi masalah begini nih. Sampai Tuhan pun dipersalahkan. Persis seperti Yosafat. Tapi bersyukur Tuhan itu sabar dengan torang semua. Tong suka sesalah dia pun dia tetap sayang torang. Tong sublem dia pun dia tetap sayang kita. Mana ada Tuhan yang seperti dia? Mana ada Tuhan yang seperti dia? Begitu luar biasa, begitu hebat, begitu ajaib. Bisa bilang amin? Amin. Dulu kalau kau suruh Musa hajar dong saat terjadi masalah. Lalu dia buat kesimpulan. Lihat, sebagai kesimpulan, mereka datang untuk membalas kita. Ini lagi mau masuk di Pilpres ini rame sekali orang bikin analisa dan kesimpulan. Lihat, pemerintah begini. Semua jadi pakar, lalu bikin kesimpulan muat di YouTube. Cari rame-rame. Ya, ternyata di akhir pemerintahanku bisa jadi begini. Lihat, persis. Ternyata Yosafat juga analis. Ada dia seorang analisa. Dia membuat analisa lalu dia bukan cuma analisa, dia buat kesimpulan. Lihat betul toh? Sekarang ini ternyata orang-orang itu bukan datang untuk menyerang Yosafat, tapi cuma datang bawa harta buat Yosafat. Saudara, jangan dulu blame musuh yang ada di depan saudara. Bisa saja Tuhan pakai musuh itu untuk bawa harta buat saudara. Kenapa? Yosafat bukan perang, Yosafat menjarah 3 hari terhabis-habis. Sampai lembah itu disebut lembah pujian. Kenapa? Jarahan terlalu banyak. Yang dia jarah lebih banyak daripada yang dia harus mampu bawa pulang. Ternyata mereka bukan datang membalas, tapi akhir dari semuanya, mereka datang membawa berkat buat saudara. Amin. Coba saudara lihat apa yang terjadi. Mari kita pergi pelan-pelan kepada 2 Tawarik 20. Coba saudara lihat ayat-ayat yang sangat luar biasa ini. Ya, Yosafat sampai pada satu kesimpulan di ayat yang ke-11 dia bilang begini. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah engkau wariskan kepada kami. Siapa yang mau usir? Ini Yosafat sembarang sekali ini. Kadang-kadang ketakutan itu membuat kita memprediksi hal-hal yang normal jadi tidak normal. Sudah tahu orang kalau takut, daun pisang saja dia pikir hantu, saudara ya. Dia ada di sana. Padahal daun pisang lagi bergoyang ini, saudara ya.
Ini karena kita kan sini Yosafat bukan saja takut tapi menjadi takut. Ya, takut dan menjadi takut itu beda. Takut itu normal tapi menjadi takut itu abnormal. Orang kalau menjadi takut semua tidak logis. Semua tidak logis. Saya ingat waktu gunung di daerah saya meletus, Gunung Gamalama. Orang lari semua ke pelabuhan untuk menyelamatkan diri. Sampai di pelabuhan betapa terkejutnya dia. Karena yang diketiak dia ternyata bukan dompet tapi sendal jepit, saudara ya. Saking takutnya dia pikir dompet, sendal jepit dipikir dompet. Itu ketakutan itu, saudara. Menjadi takut itu jadi abnormal. Semua jadi tidak logis. Semua jadi kacau. Lihat. Tapi bersyukur ayat 12. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadap laskar yang besar ini. Yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Kalau saudara sampai di titik ini tidak tahu mau buat apa. Ya, saya tidak tahu mau buat apa. I don't know what to do more. Saya tidak tahu mau bikin apa lagi. Ada satu yang bisa saudara lakukan. Mataku tertuju padamu. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati. Ketika saudara sudah tidak tahu membuat apa lagi, saudara sudah seperti terkepung dan tidak punya jalan keluar, ada satu yang sudah bisa lakukan, yaitu mata tertuju kepada Tuhan. Kenapa? Ini satu-satu saluran yang tidak bisa ditutup oleh siapapun. Kiri kanan orang bisa tutup, muka belakang orang bisa tutup, tapi dari atas siapa yang bisa tutup? Jadi akses kita ke atas tetap terbuka walaupun di sekeliling kita musuh, seluruhnya musuh. Kiri musuh, kanan musuh, depan musuh, di belakang musuh. Dari atas tidak ada yang bisa pilih. Makanya Yosafat tahu masih ada satu pintu yang bisa saya lakukan, yaitu pintu lihat ke atas. Masih ada satu pintu yang terbuka buat kita semua, yaitu langit di atas kepala kita. Terbuka buat saudara dan saya. Mari coba lihat ke atas. Mari coba lihat ke atas. Mari coba lihat ke atas. Siapa yang di atas? Tuhan. Dan Dia akan memberikan petunjuk kepada saudara. Seperti mata para hamba memandang kepada tangan Tuhannya. Saudara, setiap kali saudara melihat Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Dalam tahun matinya Uzia, aku melihat Tuhan. Yesaya 6 ayat 1. Donatur utama daripada Yesaya adalah Uzia. Harusnya ayat itu berbunyi begini. Dalam tahun matinya Uzia, semua KKR saya cancel karena donatur su habis. Donatur su mati. Tapi dalam tahun matinya Uzia, kiri kanan muka belakang tidak ada dukungan, tapi sorga masih support. Aku melihat Tuhan, dan ternyata dukungan dari sorga jauh lebih hebat daripada dukungan dari Uzia. Raja yang sudah mati. Karena raja kita memerintah selama-lamanya. Di sorga tidak ada pemulung kada, di sorga Yesus memerintah selama-lamanya. Dan kalau Yesus jadi raja, rakyatnya aman. Saya dan saudara ada dalam berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Berapa lama kerajaan Tuhan berkuasa? Kerajaanmu berkuasa di bumi. Puji Allah yang kekal. Sebab perbuatanmu ajaib dan besar. Puji Allah yang besar. Surga bumi, surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu yang setia tunduk bersujud. Menyembah Kau Tuhan kami tinggikan. Kerajaan-Mu kekal selamanya.
Berapa lama? 5 bulan, 5 tahun, 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, berapa lama? Kekal selama-lamanya. Percayalah, itulah berkat yang Tuhan siapkan buat saya dan saudara. Tidak pernah akan habis. Tidak pernah akan. Lalu mata mereka melihat Tuhan. Di sini turning point, titik balik terjadi di sini. Setiap kali saudara melihat Tuhan, selalu terjadi titik balik di sana. Setiap kali saudara memandang Tuhan, itulah penyembahan yang sejati. Apa yang terjadi? Ayatnya yang ke-12, kami tidak tahu mau buat apa, saya tidak punya jalan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Satu-satunya saluran yang tidak bisa ditutup oleh musuh adalah melihat ke atas. Ya. Lalu ayatnya yang ke-13. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Lalu Yahasiel bin Zakaria bin Benaya bin matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf. Siapa itu Bani Asaf? Paduan suara yang melayani di rumah Tuhan. Siapa itu Bani Asaf? Singers, team worship leader, ya, team praise and worship. Itu Bani Asaf, saudara. Banyak kali pengkhotbah mendapatkan jawaban atau rema ketika puji-pujian dinaikkan. Saya harus jujur, kadang-kadang Tuhan mengkonfirmasi apa yang Tuhan taruh di hati saya lewat Bani Asaf yang memuji. Pas, siapa yang kasih tahu ayat yang saya mau khotbah? Kok bisa dia nyanyi sama seperti yang saya mau bicarakan? Kenapa? Karena Tuhan selalu taruh nubuatan di Bani Asaf. Makanya orang yang suka memuji Tuhan, selalu Tuhan taruh jalan keluar. Periksa orang-orang yang banyak memuji Tuhan, selalu Tuhan taruh jalan keluar untuk setiap masalah yang dihadapi. Amin. Ketika tidak ada jalan, masih ada jalan untuk kita menyembah Tuhan. Ketika tertutup jalan, masih ada jalan. Saya ingat ada seorang yang harus melakukan operasi. Dokter sudah vonis jantungnya sudah terjadi penyumbatan dan tinggal 20% yang berfungsi. Dan besok harus dilakukan operasi. Malam itu sebelum menanti operasi besok, dia diingatkan Tuhan. Maukah engkau menyembah Tuhan? Mau dia mulai naikkan puji-pujian penyembahan. How great is our God. Sing with me. How great is our God. And all we see. How great is our God. Dia bahkan lupa kalau dia sakit jantung. Name above all name. Oh. Name above all name. You are worthy of our praise. My heart will sing. How great is our God. Sudah tahu apa yang terjadi? Malam itu dia tertidur pulas. Dan besok pagi, biasa prosedur operasi harus dicek lagi. Udah dipakein pakaian operasi, anestesi dokter sudah siap. Tapi kenapa kok gak dibius-bius, gak didorong-dorong? Dokter lama sekali sampai akhirnya dokter datang dan berkata begini, kami minta maaf. Lu ada apa Pak? Memangnya saya tidak, kami minta maaf sekali lagi. Saya tidak tahu apakah komputer kami kemarin rusak atau kau alami mujizat. Karena saya seputar-putar ternyata jantungmu bersih sekali. Dokter tidak tahu. Malam itu waktu dia meninggikan Tuhan, tangan yang lebih hebat dari tangan dokter telah melakukan operasi yang luar biasa. Dan hari itu dia pulang tanpa dioperasi. Kenapa? Waktu kita meninggikan Tuhan, nubuatan yang datang dalam puji-pujian selalu memberikan jawaban yang luar biasa dalam hidup kita. Bisa bilang amin? Amin. Waktu saudara buka dompet tinggal KTP, mati aku, jadilah menurut perkataanmu. Tapi kalau saudara bilang, Allahku akan memenuhi keperluanku, menurut kekayaan dan kemuliaanmu. Sorga akan bergerak untuk menyatakan kemuliaannya. Apa yang engkau perbincangkan sementara engkau berjalan, itu menentukan kemenangan yang kau alami. Tuhan bertanya kepada dua orang yang turun dari Yerusalem ke Emmaus, apa yang kamu bicarakan sementara kamu berjalan? Apa yang saudara bicarakan sementara saudara menjalani 2022? Apa sementara saudara bicarakan sementara saudara menjalani 2023? Memang kami turunan jantung Pak. Pantas di sini mulai nyut-nyut karena turunan. Apa yang kau percakapan sementara kamu di jalan? Mari kita nyanyikan kebesaran Tuhan. Kenapa? Engkau akan menerima apa yang kau nyanyikan. Waktu kau nyanyi Tuhan besar, kau akan alami kebesaran Tuhan. Waktu kau nyanyi Tuhan dahsyat, kau akan alami kedahsyatan Tuhan. Istri saya pernah menyuruh saya untuk pinjam uang mengatasi masalah keuangan. Lalu saya baru berkhotbah, jangan meminjam, saudara ya.
Dan di tengah jalan saya bilang, Tuhan, saya mau jadi pelaku firman. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Sampai di rumah itu, saudara-saudara, orang itu juga kaget. Itu bukan jam kunjungan. Kenapa? Wah tidak, saya cuma datang cek ada sehat-sehat kan tidak. Ya benar, iya. Oh kamu semua baik-baik. Terus sudah 5 menit. Betul-betul ini cuma datang biasa-biasa. Tak ada keperluan kak. Karena orang itu memang punya uang banyak. Lalu istri saya bilang, nanti kalau kita habis pinjam, kita dapat uang, kita ganti. Tiba-tiba waktu saya menyembah Tuhan, Tuhan taruh. Akulah jawabannya. Bukan ibu itu, bukan keluarga itu. Sudah, sampai di sana saya nggak jadi pinjam. Sampai saya mau pulang, permisi. Betul ini tidak keperluan? Tidak, saya cuma datang cek saja. Kenapa? Tuhan sudah taruh. Sampai saya pulang, saudara, semua dekat rumah pun belum ada tanda-tanda apa yang Tuhan taruh di hati saya. Tiba-tiba ada pakai kaos singlet, saudara. Dia datang mendekati saya. Itu cuman orang yang bertamu di kampung kami. Lalu dia salamin saya. Gak tahu tuh hari itu kenapa kok dia bisa siapkan sesuatu. Saya rasa ada benjolan di telapak tangan saya. Saya tangkap jangan sampai jatuh. Saudara-saudara, begitu pulang di jalan saya buka, ternyata dia salam tempel. Dan salam tempel itu jumlahnya sama seperti nilai yang istri saya suruh pinjam di keluarga itu. Waktu engkau menyanyikan kebesaran Tuhan, engkau akan mengalami kebesaran Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Ketika saya bertobat, saudara-saudara ya, saya belum punya pendapatan. Waktu saya bertobat, saudara-saudara, bahkan celengan saya itu yang saya siapkan untuk bantu-bantu orang tua, karena orang tua piara terlalu banyak orang di rumah, malah habis karena saya kasih perpuluhan. Tiap kali orang kasih traktir saya makan, tiap kali orang kasih saya berkat, saya bilang jangan dibuka label harganya. Saya tidak bermaksud untuk menilai, tapi saya ingin membuka persepuluhan. Nah kalau ada yang dibuka, saya taksa saja kasih lebih-lebih saja, saudara-saudara. Akhirnya celengan saya lama-lama habis ya, bukan untuk saya pakai, tapi karena saya nabur untuk perpuluhan itu, saudara ya. Lalu ketika saya tanda tangan, terima ijazah di sekolah, saya selesai. Saudara kalau sudah terima ijazah berarti saudara sudah putus hubungan dengan sekolah. Sekolah tidak bisa hukum saudara kalau saudara terlambat. Sekolah tidak bisa jatuhkan vonis buat saudara karena saudara tidak bisa. Saudara-saudara, begitu saya terima ijazah, ada panggilan dari sekolah. Gak apa-apa, datang aja, ya tuh. Kan mamanya pemimpin pujian, jadi jangan heran anaknya suka-suka di depan, saudara ya. Puji Tuhan, ya tuh. Dia lagi atur, ini bunga kurang rapi, dirapiin, ya. Puji Tuhan. Desain interior nanti saudara, kira-kira ini ya. Nah, saudara-saudara, lalu saya dipanggil ke kantor. Saya tanya ada apa? Saya ada buat salah apa? Apa ada tunggakan? Oh tidak ada. Kok kalau ada tunggakan kan tidak mungkin terima ijazah, saudara. Ini Pak, kami minta maaf. Waktu Bapak naik kelas yang tahun lalu itu harusnya Bapak dapat beasiswa. Cuma minta maaf, kami tidak kasih. Jadi saudara, orang lain dapat beasiswa untuk sekolah. Saya yang sekolah untuk dapat beasiswa. Jadi saya terima full, lebih daripada saya pucelengan yang sudah habis itu, saudara ya. Akhirnya uang itu saya pakai untuk penginjilan. Kenapa? Menyanyikan kebesaran Tuhan. Kita selalu alami kebesaran Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Saudara, Elia pernah mengubah nyanyian seorang janda. Kami akan makan tepung yang terakhir, lalu kami akan mati. Tetangga sebelah kiriku sudah mati minggu lalu, sebelah kananku baru kemarin, dan besok giliran kami setelah makan roti terakhir. Itu nyanyiannya dia. Dan Tuhan memberikan nyanyian baru buat Elia. Dengarkan, minyak dalam buli-buli tidak akan habis, dan tepung dalam tempayan tidak akan habis, sampai Tuhan mencurahkan hujan atau berkat di tempat ini. Buatlah itu untuk saya dulu. Ternyata penyembahan adalah melakukan untuk Tuhan pertama. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan kepadamu. Perempuan itu tidak mati hanya karena punya presiden terakhir. Tuhan pelihara, Tuhan pelihara, Tuhan pelihara, Tuhan pelihara. Kenapa? Nyanyiannya berubah. Nyata sekarang engkau adalah hamba Tuhan. Begitu saudara robah nyanyian saudara, kebajikan kemurahan akan mengikuti saudara seumur hidup. Amen. Saudara, kita ada di Mazmur 23. Bilang sama-sama, saya ada di Mazmur 23. Kenapa dasarnya? Mazmur 22, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sudah terjadi. Mazmur 24, kedatangan Raja Kemuliaan akan terjadi. Kita ada di Mazmur 23. Tuhan gembalaku yang baik. Haleluya. Nah kita lihat lagi. Saudara, ini khotbah malam ini sedikit tidak ada beban ya, karena tidak ada ibadah habis ini. Jadi saudara, tapi mohon maaf dong, semua yang rematik di sini sembuh semua saudara ya. Pasti sembuh semua. Haleluya. Karena pengkhotbah itu seperti ini saudara ya.
Begitu El suruh berdiri, dia berdiri. Begitu El duduk, dia masih berdiri. Benar banget saudara ya. Kan biasa begitu kan, abis kamu pergi duduk, saya masih berdiri terus. Waktu jadi jemaat, saya berdiri juga saudara ya. Jadi betul-betul sudah ada panggilan pengkhotbah mereka-mereka ini saudara ya. Sebentar, tidak ada masalah saudara ya. Catat Odi catat tuh dia. Ini ada nubuatan malam hari ini, nanti Odi bantu ingatkan saudara. Ayatnya yang ke-14. Lalu Yahasiel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya seorang Lewi dari Bani Asaf. Dengarkan pemuji penyembah. Tuhan akan taruh perkataan-perkataan nubuatan buat saudara. Tuhan akan taruh perkataan-perkataan nubuatan ketemu orang. Dengarkan firman Tuhan. Kenapa? Karena pemuji penyembah itu bergaulnya mazmur ya, bergaulnya ya. Saudara tahu latihan bermazmur itu bisa dimulai dengan Mazmur 1 ya. Berbahagialah orang yang duduk. Satu waktu kami latihan bermazmur dapat Mazmur 34. Dari Daud waktu ia pura-pura gila di hadapan Abimelek. Gitu kan. Lalu diusir pergi. Aduh, saya bilang ini apa nih? Tetapi ayat 2. Ya, puji-pujian kepadamu tetap di dalam mulutku. Ya, aku hendak memuji-muji Tuhan. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Ternyata ayat 2. Di ayat 1 stres. Tapi ayat 2. Aku tetap memuji Tuhan. Dalam terjemahan lain rasanya mau gila. Gitu kan. Semua teman berubah jadi lawan. Orang yang saya percaya ternyata dia tikam aku dari belakang. Oh Tuhan rasanya mau gila. Tapi ayat 2, aku hendak memuji-muji Tuhan. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Dan dia tulis Mazmur 55. Kalau musuhku aku masih bisa menyembunyikan diri. Kalau pembenciku aku masih bisa lari. Tapi engkau orang yang dekat denganku, temanku, orang kepercayaanku, kita yang bergaul sama-sama dan masuk ke rumah Tuhan sama-sama. Dia orang-orang itu yang tikam Daud dari belakang. Masuk di sini Daud aman. Kok aman? Begitu Daud masuk, dong menghadap. Saul lapor, kok musuh ada di sapu rumah. Jadi ditangkap sudah. Tadi bilang silakan masuk. Ternyata dia lapor di luar. Ini yang saya bilang Kristen belangkon. Di muka senyum, belakang pulungku. Sudah tahu belangkon dia di muka senyum. Tapi bukan orang Jawanya begitu, belangkonnya doang. Saudara. Senyum, belakang pulungku. Saudara. Nah, ayat yang ke-14. Ayat yang ke-15. Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem. Dan Tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Semua bilang jangan takut dan terkejut. Jangan takut dan terkejut. Dua hal yang bikin jantung terpukul. Pertama jatuh cinta, kedua jatuh tempo, saudara-saudara ya. Betul tidak? Yang satu endorfin keluar, yang satu penyakit keluar, saudara ya. Saya berdoa malam hari ini, jatuh tempo yang itu Tuhan rubah menjadi sukacita yang luar biasa. Taruh kata besok jatuh tempo, malam ini masih ada kesempatan untuk memuji Tuhan. Detik terakhir Tuhan bisa mengubah penghukuman menjadi berkat. Detik terakhir Haman cuma tinggal minta izin gantung Mordekai, Tuhan rubah jadi promosi Mordekai. Detik terakhir cuma tiang gantungan sudah siap, tinggal izin raja, saya mau gantung Mordekai. Detik, bukan hari, bukan jam. Detik Tuhan bisa robah menjadi berkat yang luar biasa. Bisa bilang amin? Masih ada waktu, masih ada jalan. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Saya baca ini, kapan mereka menyerang? Gak ada yang mereka serang. Ternyata pujian penyembahan itu bentuk penyerangan terhadap musuh. Musuh paling takut gereja yang menyembah Tuhan. Musuh paling takut gereja yang meninggikan Tuhan. Karena waktu kita meninggikan Tuhan, Tuhan berperang ganti kita. Makanya iblis berusaha supaya gereja tidak memuji dan menyembah Tuhan. Karena dia tahu ada kuasa di dalam menyembah dan memuji Tuhan. Yang percaya katakan amin. Perlu kursi? Oh tidak. Puji Tuhan. Haleluya. Gak apa-apa, gerak-gerak juga kayak saya, gak apa-apa. Sudah saya ke kiri, saudara ke kiri, saya ke kanan, saudara ke kanan, gak apa-apa. Ayatnya yang ke-17. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Tadi bilang suruh menyerang. Sekarang tidak bertempur. Ternyata benar. Waktu saudara menyembah Tuhan, Tuhan yang bertempur ganti saudara. Lihatlah bulan November Tuhan akan bertempur ganti saudara. Amen. Lihatlah 2024 Tuhan akan bertempur ganti saudara. Kenapa? Orang yang memuji, menyembah Tuhan, dia mengizinkan Tuhan mengambil masalahnya. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Jangan kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi Tuhan, menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri. Kita baca sama-sama.
untuk menyanyikan puji-pujian. Sama-sama kita baca. Untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Bukan cuma nyaring, tapi sangat nyaring. Jadi kalau lagu ini bilang, sing a little louder, sing a little louder, sing a little louder, sing a little louder. Sing a little louder. Kalau nggak tahu lihat sini nggak bisa kasih kode. Lihat dulu. Jadi kan begini. Haleluya. Say haleluya. In the presence of my enemy, I say haleluya. Lagu ini bilang, nyanyikan sedikit lebih keras lagi. Tapi kitab Yosafat mereka berkata, bukan sedikit keras. Mereka menyanyikan dengan sangat. Semua bilang sangat. Bukan a little louder, bukan. Sangat nyaring. Mari saudara, hendaklah seruan kita kepada Tuhan lebih nyaring daripada seruan kita kepada angkot. Angkot! Harus lebih nyaring daripada itu, saudara ya. Hendaklah seruan kita kepada Tuhan harus lebih nyaring daripada panggil anak kita untuk makan. Anak! Orang Ambon kenapa suaranya besar? Karena untuk panggil anak perlu kalahkan bunyi ombak yang ada di pinggir laut. Johnny! Kalau dia mah Johnny tidak dengar, ombak lebih keras, saudara ya. Tapi Alkitab berkata, nyanyikan pujian lebih nyaring dari segalanya. Mereka nyanyikan dengan, semua bilang sangat. Bukan not louder, bukan louder, bukan little louder, bukan sedikit lebih keras, sedikit. No, langsung sangat nyaring. Jadi bangun pagi, volume langsung 10. Betul? Jangan sampai kopi mana? Kopi bukan maksudnya bukan kamu pergi mana, kopi maksudnya minum kopi mana, saudara ya. Jangan sampai minta minum lebih keras daripada pujian penyembahan kita. Saudara minta minum, tetangga dengar, dia belum bikin kopi. Biarlah yang tetangga dengar tuh pujian saudara, bukan tanya kopi, saudara. Bilang kiri kanan, saya setuju dengan pendeta itu. Apa yang terdengar di rumahmu, biarlah pujian kepada Tuhan. Sangat
nyaring. Semua bilang sangat nyaring. Sangat nyaring. Saya tadi baca bilang, saya belum apa-apa ini. Ternyata mereka menyanyi dengan sangat nyaring. Ayatnya yang ke-19. Dengan suara yang sangat nyaring. Keesokan pagi-pagi. Besok pagi. Besok Senin orang berkata, I had Monday. Saudara akan berkata, I blessed Monday. I have a blessed Monday. Bukan cuma Sunday ya. Kenapa? Biasa minggu have a blessed Sunday. Jarang ada bilang have a blessed Monday. Nggak ada saudara ya. I had Monday gitu kan. Aduh kerja lagi besok gini tuh. I had Monday. No. Begitu engkau nyanyikan suaranya nyaring-nyaring untuk Tuhan. Besok bukan I had Monday. Have a blessed Monday. Saudara akan punya hari Senin yang diberkati. Persoalan banyak. Jalan macet. Tapi kau tetap I raise a hallelujah. Aku memuji memuliakan Tuhan. Dan ini yang terjadi. Saya akhiri di sini. Tuhan berkata, dengar Yosafat, perang itu aku punya. Malam ini juga Tuhan berkata, dengarkan masalah itu aku yang tackle, aku yang handle, aku yang ambil alih. Dari papan nama yang bertuliskan persoalan yang saudara hadapi menjadi papan nama yang bertuliskan persoalan yang Tuhan hadapi. Dan kalau Tuhan yang hadapi, Amon Meonim tidak ada artinya dibanding Tuhan yang besar. Kalau Tuhan yang hadapi, Cancer Stadium 4 tidak ada artinya dibanding pencipta yang menciptakan langit dan bumi ini. Kalau Tuhan yang hadapi, tagihan sekolah, tagihan kuliah, tidak ada artinya dengan Tuhan yang punya langit, bumi, laut dan segala isinya. Emas aku punya, perak aku punya, tidak ada sebanding dengan apa yang saudara punya persoalan. Kalau Tuhan yang tangani persoalan saudara, semua selesai. Amin. Amin. Tidak ada kuliah yang tertunda gara-gara uang kuliah tidak bayar. Karena Tuhan yang menghadapi persoalan saudara. Bisa bilang amin. Tidak ada anak yang tidak akan minum susu gara-gara tidak ada uang untuk beli susu. Karena Tuhan yang menghadapi. Dia terlalu besar. Saudara ukur Tuhan dengan persoalan saudara tidak sebanding. Masih ingat ilustrasi yang akan menutup khotbah saya. Ada anak tikus, ada induk tikus dan anak sapi yang bertengkar di halaman sekolah. Si induk tikus bilang begini, hei tahukah kamu anak sapi saya lebih besar daripada kamu? Si anak sapi tertawa terbahak-bahak, kamu bicara tuh pakai logika, kamu ini seperti orang yang menghayal, halu kali kamu ya. Dia bilang mungkin kamu halu ya, maksudnya apa? Saya punya paha saja kamu gak dapat kok, kamu bilang kamu lebih besar daripada saya. Berantem itu induk tikus tetap ngotot dia lebih besar daripada anak sapi. Karena tidak punya kesimpulan, mereka bilang begini, si induk tikus bilang, oke, ini lagi jam istirahat biar nanti anak-anak di sekolah itu yang menilai siapa di antara kita berdua yang besar. Oke, si anak sapi setuju. Terus dia tanya, anak sapi tanya, gimana caranya? Nanti saya akan lari di lapangan dan kau lihat penilaian apa yang mereka buat terhadap kita berdua. Oke, setuju. Begitu induk tikus lari di halaman semua, wah betul, tikus besar, tikus besar, tikus besar. Sekarang si induk tikus bilang, sekarang sapi kau lari. Ini anak sapi dia lari, sapi kecil, sapi kecil, sapi kecil. Dia bilang betul juga ya, dia disebut tikus besar, saya disebut sapi kecil. Memang diukur dari dunia pertikusan, dia termasuk tikus besar. Dan diukur dari dunia persapian, dia termasuk sapi kecil, karena dia anak sapi. Diukur dengan kekuatan saudara, masalah saudara besar. Tapi diukur dari mata Tuhan, masalah saudara tidak ada apa-apanya. Dengan apa saudara mengukur, menentukan kemenangan yang saudara hadapi. Bisa bilang amin? Jangan ukur masalah saudara dengan kekuatan saudara. Stres. Tapi ukurlah masalah saudara dengan Tuhan yang besar. Bisa bilang amin. Haleluya. Mari tundukkan kepala. Sikarala masyandiarala matura masyandi. Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Ada iman yang timbul dan besok ada mujizat. Kami akan mendengarkan banyak kesaksian. Tuhan akan buat perkara yang luar biasa. Amin. Oh Lord, be magnified. Ora bata shikata kaya rala.